Oke, selamat datang di Case in Motion. Kali ini kita mau coba bedah sesuatu yang menarik banget soal inovasi. Bukan soal teknologinya loh, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Cerita di baliknya. Yuk kita mulai petualangannya. Nah, kita mulai dari sebuah pernyataan yang mungkin agak bikin mikir ya. Dari pemandu pertama kita, Boy. Katanya, inovasi itu jarang bergerak karena teknologinya saja. Aneh kan? Kalau bukan teknologi, terus apa dong yang bikin ide-ide hebat itu jalan? Nah, ini dia jawabannya, datang dari pemandu kedua kita, Ayu. Ternyata yang jadi mesin penggeraknya itu cerita. Iya beneran, cerita. Narasi yang kuat itu yang bisa mengubah ide jadi gerakan, yang bikin pengguna jadi fans berat. Inilah inti dari perjalanan kita hari ini. Oke, selamat datang di quest pertama kita, melatih kesadaran naratif. Jadi, anggap aja ini bukan cuma penjelasan biasa, tapi semacam latihan bareng buat ngasah skill baru. Skill buat ngelihat cerita yang seringkali sembunyi di balik setiap inovasi. Misi kita mulai dengan melihat masalah utamanya dulu nih. Sebenarnya, apa sih yang terjadi kalau sebuah ide yang brilian nggak punya cerita yang kuat buat mendukungnya? Nah, ini dia kenyataan pahitnya. Inovasi yang nggak punya cerita, seringkali ya berhenti cuma jadi prototipe. Keren sih mungkin dikagumi di dalam lab, tapi gagal nyebrang ke dunia nyata. Risikonya gede banget kan? Oke, kita udah lihat masalahnya ya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih cerita itu sepenting itu? Kok bisa narasi jadi semacam jembatan antara ide dan dampak nyata? Coba deh lihat 3 skenario kegagalan yang sering banget terjadi ini. Startup bisa gagal karena ceritanya nggak nyampe ke investor. Proyek inovasi di kantor bisa macet karena tim lain nggak ngerti narasinya. Terus produk digital bisa aja ditolak pasar karena ceritanya nggak relevan buat pengguna. Ini semua bukan soal teknologinya loh, tapi soal ceritanya. Nah, ini dia nih pemahaman mendasar yang kita cari-cari dari tadi. Inovasi digital yang benar-benar awet itu bergeraknya bukan cuma karena solusi teknisnya, tapi karena ada cerita yang ngasih makna, ngasih arah, dan yang paling penting, ngasih alasan buat kita semua untuk berubah. Sip, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal pelajari 3 prinsip utama yang jadi penggerak di balik narasi inovasi. Anggap aja ini kayak 3 jurus ampuh yang bisa langsung Anda coba nanti. Prinsip pertama, ini soal peran. Gampangnya gini, teknologi itu ngejawab bagaimana, gimana cara kerjanya, gimana cara ngirim pesan. Tapi cerita itu ngejawab mengapa. Kenapa sih kita butuh ini, kenapa ini penting buat hidup kita? Dua-duanya penting, tapi mengapa itu akarnya. Itu harus ada dulu. Lanjut ke prinsip kedua. Nah yang ini benar-benar game changer. Dengerin baik-baik. Cerita itu bukan cuma polesan marketing yang ditempel di akhir. Justru kebalikannya. Cerita itu kompas yang nentuin arah inovasi dari hari pertama. Coba kita lihat contohnya ya. Bayangin sebuah platform edukasi. Kalau ceritanya adalah pendidikan berkualitas untuk semua, pasti fitur-fitur yang diprioritaskan itu yang gampang diakses dan murah. Tapi, kalau ceritanya diganti jadi platform untuk para juara, wah, fokusnya bakal beda banget. Mungkin jadi ke fitur premium, konten eksklusif. Lihat kan, cerita yang beda, ngasilin produk yang beda total. Dan prinsip ketiga, ini soal dampak. Dampak nyata itu lahir dari narasi. Sebuah cerita yang dipercaya sama orang, itu bisa menyebar kayak virus. Bisa ngubah kebiasaan pengguna, budaya kerja di kantor, bahkan bisa ngebentuk pasar baru. Perubahan besar itu selalu dimulai dari sebuah cerita yang kena di hati. Oke, kita udah sampai di akhir misi kita nih. Terus, apa hadiahnya? Apa yang kita dapat dari petualangan ini? Jawabannya adalah sebuah kemampuan baru yang kita sebut kesadaran naratif. Nah, ini dia pencapaian-pencapaian Anda. Sekarang, Anda udah bisa ngebaca inovasi itu bukan lagi sekedar kumpulan fitur, tapi sebagai sebuah cerita yang hidup. Anda nggak cuma ngelihat teknologinya, tapi juga makna dan dampaknya. Anda jadi paham banget peran storytelling buat ngedorong perubahan. Singkatnya, Anda siap jadi inovator yang nggak cuma bikin produk, tapi juga bikin makna. Kita tutup dengan pengingat penting dari Boy. Coba deh renungin ini. Jauh sebelum ada satu baris kode pun yang ditulis, harus ada dulu cerita tentang perubahan yang mau diciptakan. Cerita itu fondasinya. Dan Ayu menambahkan satu lagi perspektif yang penting banget buat karir kita ke depan. Katanya, talenta masa depan itu bukan yang paling jago soal bagaimana cara bikin sesuatu, tapi yang paling dalam pemahamannya soal mengapa. Mengapa inovasi ini harus ada? Kenapa ini penting buat orang banyak? Jadi, lain kali Anda ngelihat ada inovasi baru, jangan cuma nanya, ini fungsinya apa ya? Coba deh tanya, apa ceritanya? Karena disitulah, di dalam cerita itulah, sebuah ide nemuin maknanya, dan mulai bisa menggerakkan dunia.
disitulah semuanya dimulai.